negeri kita nih. Yang amanah tidak dapat jabatan. Yang pengkhianat naik jadi. Yang jujur tak bisa. Sekarang nih Pak, orang jujur terasingkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Orang-orang jujur, orang amanah, itu kalau dia tak dapat kawan di atas, itu biasa. Karena memang tersingkirkan. Kau mau tak korupsi? Aku tidak akan korupsi. Kalau kau tak korupsi, kau tak dapat kursi jabatan. Lantaklah. Akhirnya apa? Non-job. Atau staf biasa. Karena tak sanggup korupsi, diasingkan. Jangan coba-coba kau kasih tahu sama pimpinan, kalau aku nih ngambil duit ini. Pak Bu, itu tradisi sekarang. Kecurangan itu tradisi. Kedustaan itu tradisi. Kebohongan itu tradisi. Pengkhianatan itu tradisi sekarang. Maka Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau iman kita, hati kita masih rusak, kapan bisa iman yang baik? Tak pernah Pak. Tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah luaskan rezeki. InsyaAllah husnul khatimah. Dan kita semua yang hadir husnul khatimah dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya minta maaf. Minta maaf betul-betul banyak-banyak sama Bapak Ibu semua. Sudikah Bapak Ibu memaafkan? Dah kayak nanya apa aja kan. Tapi penting Pak. Sudah dimaafkan belum Bapak Ibu? Ini yang betul yang mana minum nih? Kalau sudah dimaafkan agak lega sedikit. Kalau tak dimaafkan, nah itu menjadi penyakit nampaknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua, saya nampak lebih muda di antara Bapak Ibu semua. Jadi kalau nanti kata-kata saya nih banyak yang minta maaf, menyindir dan tersindir, tolong minta maaf betul. Karena memang sulit untuk menahan, kalau ceplas-ceplos memang itulah biasanya begitu Pak. Jadi kalau agak sakit hati sedikit tahan je lah. Ya Allah, moga-moga sehat sakit hati itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, andai kata nanti agak keras sedikit, saya minta maaf juga. Bisa jadi dengan yang disampaikan itu mungkin yang disampaikan itu tak sesuai, saya minta maaf. Kalaupun nanti sesuai, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, terima kasih sama Pak Ustaz. Sindiran maut. Dari maghrib kami tunggu lagi. Iyo betul. Ini miskomunikasi Bapak Ibu. Tak salah siapapun. Mungkin saya anggap saya pribadilah. Mungkin saya salah dengar dari Ustaz Yasri. Begitu juga saya salah dengar dari Ustaz Anwar. InsyaAllah mudah-mudahan saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di malam hari ini saya ingin sampaikan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah kita.
Nabi bilang begini, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Hadis ini derajatnya lemah. Sahih tidak tapi lemah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata Ibnul Ishaq, kata Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekalipun hadis ini lemah, boleh diambil pelajaran untuk kehidupan. Hadis yang pertama ini, yang kita bacakan ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada 6 perkara yang merusak amal ibadah kita. Yang pertama, yang merusak amal ibadah kita, yang tak bernilai di sisi Allah, yang disebut dengan az-zulmu, kezaliman. Apa yang disebut dengan kezaliman? Kata Nabi dalam hadis yang lain begini, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kata Nabi, siapa saja di antara kalian yang pernah membuat sakit hati di antara manusia yang hidup, baik tetangga dia atau saudara dia atau siapapun dia, falyatahallalhu minhu. Cepat-cepat minta dihalalkan. Ini bukan untuk dihalalkan, bukan minta dinikahi ya. Tapi minta dihalalkan daripada permasalahan sakit hati tadi. Kenapa demikian? Sebelum dinar dan dirham itu tak lagi bermanfaat. Apa maksudnya dinar tak bermanfaat? Nanti Bapak Ibu, di akhir zaman itu nilai dinar dan dirham itu tak ada harga. Di akhir zaman nilai dinar dirham tak ada harga. Kata para ulama. Ada makna yang lain? Ada. Sebelum datang hari kiamat. Kalau dah datang hari kiamat, oh Pak Zul, Ustaz Zul, saya minta maaf. Tak laku. Tak laku lagi. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, apa hal Nabi suruh kita untuk yatahallalhu minhu? Agar kita minta kehalalan itu. Kalau nanti di akhir zaman, di hari kiamat itu kita tak minta maaf, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi. Dulu aku pernah disakiti oleh Bang Darlis, sakit hati saya. Jadi kalau dia masuk surga, aku tak terima. Bisa? Bisa. Apa sakit hati dia? Dia pernah, pokoknya sakit hati lah. Tak mungkin lah kita detail-detailkan kan. Terus kata Allah, betulkah begitu Darlis? Betul. Betul, kata Darlis. Diambil semua kebaikan Darlis, Bang Darlis tadi, diberikan kepada orang yang disakiti. Tapi kalau habis, diambil dosa orang yang tadi disakiti, diberikan kepada Bang Darlis. Ini permisalan Bang, bukan Bang Darlis yang ini ya, yang satu lagi. Kok sampai sebegitunya? Karena kezaliman ini, itu berdampak negatif yang besar sangat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha. Dalam ayat yang lain Allah kata, kerusakan di muka bumi ini disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kerusakan muka bumi ini disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Jadi kalau kita melakukan kezaliman, kira-kira kita merusak bumi apa tidak? Bukan hanya bumi yang kita rusak, keseimbangan kita rusak. Kita ambil contoh. Ini dalam masjid. Masjid Babul Ihsan. Semua bersaudara sekarang. Baik semua. Tiba-tiba ada sakit hati. Kata jamaah, selagi Pak Imam tu jadi imam masjid sini, aku tak akan solat di masjid itu. Berarti ada sakit hati tak? Ada sakit hati. Ada sakit hati dia. Pertanyaannya adalah, seberapa lama rasa sakit hati itu kita pendam? Oh, pokoknya Ustaz, selagi aku masih hidup, aku tidak akan pernah menegur si anu itu. Berarti yang salah dia, bukan imam masjid. Kenapa demikian? Dia punya dendam kusumat yang tak selesai-selesai. Orang yang sakit hati, dalam bahasa lain Allah sebut dengan qadhful qalbi, qaswatul qalbi. Di dalam hadis yang tadi saya baca, 6 perkara yang merusak tadi, termasuk salah satu di antara kezaliman. Dia zalim yang pertama. Yang kedua itu masuk dalam kategori qazful qalbi, qaswatul qalbi. Arti sakit hati di sini, hati yang rusak. Orang kalau sakit hati terus ditanam, terus dibiarkan, itu berdampak negatif. Apa dampak negatif sakit hati tersebut? Dampak negatif daripada sakit hati, hati dia rusak.
Kalau hati dia rusak, tak mau dia terima kebaikan apapun. Contohnya, kalau sekali kita memandang keburukan orang lain, kira-kira mau tak kita pandang kebaikan orang lain? Hampir sulit bagi kita untuk memandang kebaikan orang lain. Padahal tak semuanya dia buruk, tidak semuanya dia buruk. Mesti ada baik dia. Tak semua orang baik itu baik terus, pasti ada buruk dia. Tak semua orang buruk itu buruk terus, pasti ada baiknya. Tapi yang kita pandang buruk dia terus. Inilah kalau orang sudah sakit hati. Maka sampai dia berani berkata, Ustaz, aku sakit hati sama dia. Setiap nengok muka dia aku muak. Aku palingkan wajahku, Pak Ustaz. Ini kalau ada yang begini Bapak Ibu, tolong yang ada seperti ini, cepat-cepat saling memaafkan. Sebelum nanti Allah tarik keberkahan, kebersamaan dan perdamaian dalam kampung tersebut. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Maka Pak RT, Pak Imam, Pak Ustadz itu bertanggung jawab mendamaikan jamaah dia yang sakit hati, yang berkelahi. Boleh kami damaikan Ustaz? Sangat boleh sekali, wajib malah. Wajib mendamaikan siapapun yang sakit hati, yang berkelahi. Tapi dia tak mau didamaikan, usir dia dari kampung tuh. Tapi rumah dia di situ Pak Ustaz. Itu pandai-pandailah. Kan tak mungkin kita usir semua. Tapi mungkinkah? Mungkin. RT punya kebijaksanaan. RT punya kekuasaan. Ustadz punya kebijaksanaan. Imam punya kebijaksanaan. Boleh sangat Pak. Bahkan bagi kita nih Pak, wajib menasehati siapapun yang salah. Ad-din an-nasiha liman lillahi, wali rasulihi, wali kutubihi, wali a'immatil mursalin wa ammatihim. Agama ini nasihat. Justru kalau Bapak Ibu tahu ada orang yang salah dan berbuat kemungkaran, buat kezaliman, tidak Bapak Ibu nasihati, satu kampung dapat dosa. Satu kampung. Berarti banyak dosa kami Pak Ustaz. Lumayan. Sampai di sini bisa dipahami. Apa tak lagi ada fahas? Apa tak lagi kalau ada kekejian? Apa tak lagi kalau ada perzinahan? Ada yang minum khamar, ada yang judi. Tapi judi kami cuma batu domino Pak Ustaz. Tapi pakai duit tak 1.000 cuman. Sama tidak. Judi juga. Kalau ada yang tahu tapi tak menasehati, satu kampung dapat hukuman dari Allah. Jadi Allah menghukum itu tak setengah-setengah Pak. Sekaligus. Kita kembali kepada poin tadi. Maka kata Nabi, az-zulmu. Apa yang harus kita lakukan daripada kezaliman tersebut? Apa yang harus kita sikap? Sikap kita apa yang harus kita buat? Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap kezaliman, dia harus mencegah dia. Apa kata Nabi dalam hadis dia? Wala yaqifanna ahadukum yaqtulu rajulan zulman. Jangan sesekali kalian berdiam diri ketika melihat kezaliman. Apa tak lagi kezaliman itu sampai pada tingkat pembunuhan. Misal perampok, bajing loncat, pencuri, tukang hipnotis mencuri. Pokoknya semuanya Pak. Kalau kita tahu kita cuma diam saja atas kemungkaran tersebut, maka Allah cabut rahmatnya, Allah cabut keberkahan kampung tersebut. Hati-hati Pak. Ini bahaya bagi kita nih. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Yang kedua. Apa yang kedua? Yang membuat amal ibadah kita tak diterima oleh Allah. Yang kedua, qazwatul qalbi. Hati yang rusak. Tadi dah kita bahas. Dendam membuat hati rusak. Dengki membuat hati rusak. Iri hati sama. Orang yang suka iri hati sama orang lain, tengok tetangga sebelah tu. Dia mobil dia baru, tapi pasti dia korupsi tu. Belum apa-apa lagi lah seuzon dia. Dia mesti korupsi itu. Apa tak lagi, kan suami dia kepala dinas. Pasti korupsi itu. Tak mungkin, kalau dia tak korupsi, tak mungkin dia beli mobil Pajero tu. Yang ada dalam benak kita ni begitu. Karena memang suuzon aja isi kita sekarang. Tapi Pak, Bu, masalah suuzon ini, itu memang akhir zaman isinya manusia begitu. Dalam benak manusia di akhir zaman tu, negatif aja semua. Sulit positif. Sehingga memang yang banyak terjadi kelak di tengah umat itu adalah kekacauan.
Nah, sekarang Bapak Ibu tengok. Kacau enggak kampung, bukan kampung kacau enggak negeri kita nih. Yang amanah tidak dapat jabatan. Yang pengkhianat naik jadi. Yang jujur tak bisa. Sekarang nih Pak, orang jujur terasingkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Orang-orang jujur, orang amanah, itu kalau dia tak dapat kawan di atas, itu biasa. Karena memang tersingkirkan. Kau mau tak korupsi? Aku tidak akan korupsi. Kalau kau tak korupsi, kau tak dapat kursi jabatan. Lantaklah. Akhirnya apa? Non-job. Atau staf biasa. Karena tak sanggup korupsi, diasingkan. Jangan coba-coba kau kasih tahu sama pimpinan, kalau aku nih ngambil duit ini. Pak Bu, itu tradisi sekarang. Kecurangan itu tradisi. Kedustaan itu tradisi. Kebohongan itu tradisi. Pengkhianatan itu tradisi sekarang. Maka Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau iman kita, hati kita masih rusak, kapan bisa iman yang baik? Tak pernah Pak. Tak pernah. Orang yang tak suka dengan orang lain, dia sakit hati dia. Maka semua framing itu keluar. Semua suuzon itu keluar. Kita ambil contoh. Orang hidup bertetangga, itu pengen damai Pak. Apa kata tetangga samping? Tiap malam dia berkelahi tuh. Makanya itu kemungkinan gara-gara tak sholat, tak sembahyang tuh. Itu gara-gara harta benda haram dia makan tuh. Maka suami bini, laki bini asyik berkelahi aja. Lisan kita terlalu cepat untuk menjustis atau menjustifikasi orang lain, menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita ada kebencian. Aku pokoknya benci dengan si anu. Itu yang membuat hati kita sakit. Itu yang membuat hati kita rusak. Bapak Ibu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hati yang rusak, penyakit yang sulit disembuhkan, itu penyakit hati Pak. Penyakit yang lain itu mudah disembuhkan. Ini kalau Bapak Ibu percaya dengan Allah ya. Bapak Ibu punya penyakit apa? Apapun penyakit Bapak Ibu, Allah sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan. Ada dua hal yang bisa menyembuhkan dalam agama. Yang pertama, keyakinan yang tinggi. Berarti maksudnya semangat yang kuat. Yang kedua, obat yang dibenarkan agama. Sekarang saya sampaikan sama Bapak Ibu. Sedekah itu obat penyakit hati yang paling ampuh setelah zikir. Tapi sedekah itu obat yang paling ampuh juga untuk menyembuh penyakit fisik. Jadi Bapak Ibu punya penyakit fisik apa sekarang? Saya punya penyakit ginjal Pak Ustaz. Perbanyak sedekah. Niatkan karena Allah. Insya Allah. Saya dah temukan orang ini Pak. Saya sudah temukan langsung. Bahkan saya yang tak percaya bisa percaya. Awal saya tak percaya Pak. Maksud tak percaya ini manusiawi kadang-kadang. Orang sakitnya ginjal. Kok bisa cuman sedekah aja sembuh? Kadang tak masuk akal. Memang agama itu tak bisa dinalar dengan akal secara utuh. Ada tangan Tuhan yang tak bisa kita terima. Yang harus kita yakini saja. Sembuh dia Pak. Kawan saya lumpuh Pak, sebelah kanan kaki dia. Hanya dengan hafalan Quran 30 juz. Rutin 40 hari. Dia tak pernah tak pernah lepas lisan dia untuk menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran dan mengulang hafalan. Setiap selesai dia tiupkan kepada kaki yang sakit. 40 hari setelahnya, tidak sedikit penyakit pun yang dideteksi oleh dokter. Kuasa siapa Pak? Kuasa Allah. Seorang perempuan, ini cerita nyata, punya penyakit kanker payudara. Stadium 4. Kata dokter, paling bertahan hidup hanya sekitar 1 bulan. Ini kan dokter. Satu ketika, orang ini punya pembantunya orang Indonesia. Orang Indonesia ini baru datang dari Indonesia, tinggal di Saudi Arabia bersama majikan yang kena penyakit stadium 4 kanker payudara. Apa kata majikannya? Untuk tinggal tetap di situ, terus menemani dia. Setiap waktu diperhatikan oleh majikan dia nih, perempuan ini yang datang dari Indonesia ini masuk kamar mandi. Setiap 4 jam sekali masuk kamar mandi. Setiap 4 jam sekali masuk kamar mandi. Ternyata setelah diinterogasi,
dia membuang ASI. Karena dia baru selesai melahirkan anak. Baru 1 bulan melahirkan, dia harus berangkat ke Saudi dan anak dia tinggalkan sama orang tua dia. Otomatis dia harus terus membuang ASI setiap 4 jam sekali. Apa kata majikannya setelah dia tahu? Mulai hari ini, gaji kau kubayar 1 tahun. Mulai besok kau balik ke Indonesia. Susukan anakmu selama setahun, setelah itu kau pulang ke sini. Kerja balik. 1 bulan kemudian, majikan ini harus check up lagi. Kan target dokter, kata dokter, umurnya tinggal 1 bulan. Ketika dicek, 1 penyakit pun tak ada. 1 penyakit pun tak ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Dan kita tak bisa itu, Pak. Unik, Pak. Ada penyakit yang tak bisa dideteksi oleh dokter. Bolak-balik manusia rumah sakit. Tapi tak terdeteksi sama dokter. Sama sekali tak terdeteksi. Tahu-tahunya, penyakit itu bisa disembuhkan dengan apa? Al-Quran. Bisa disembuhkan dengan sedekah. Bisa disembuhkan dengan air putih yang kita bacakan setiap hari. Bismillah, Al-Fatihah, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kembali kepada poin tadi, Pak. Ini kita kesampingkan persoalan ini. Orang yang sakit hati bisa sembuh, Pak. Penyakitnya selain daripada zikir, rajin-rajin sedekah. Hati itu bisa tenang, bisa, Pak. Saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya, Pak. Bapak, Ibu semua pernah merasakan itu. Hanya saja kadang kita tak sadar, Pak. Ini bayangkan. Di samping rumah Bapak Ibu, ada orang yang belum makan sama sekali. Belum makan sama sekali. Kira-kira kelaparan apa tidak? Kelaparan mesti. Tiba-tiba, Bapak Ibu bilang, kasihan aku Ustaz, nengok dia Ustaz, aku bantulah dia Pak Ustaz. Makan dia Pak Ustaz. Setelah saya tengok dia makan, senang kali hati saya. Sekarang saya tanya, sama enggak bahagianya Bapak Ibu dapat uang 100 juta, dengan Bapak Ibu memberi makan meskipun hanya 10.000 kepada orang yang sangat kelaparan. Sekarang saya tanya, lebih senang mana? Bapak Ibu bisa jawab, lebih senang mana? 100 juta Ustaz, bohong. Kesenangan Bapak Ibu ketika memberi orang yang belum makan sama sekali, itu senangnya sampai ke dalam, Pak. Kalau bahasa M. Hainun Najib, Cak Nun, hati ini lapang selapang-lapangnya, Pak. Kenapa demikian? Kita bisa melepaskan permasalahan dan kesulitan orang lain. Betapa tak bahagianya kita, Pak. Justru dengan 100 juta belum tentu kita datang kebahagiaan, Pak. Bahagia menerima belum tentu setelahnya, Pak. Bisa jadi itu ujian. Bisa jadi dapat duit 100 juta, malam ini kita dapat bahagia senang. Besok pagi datang maling, hilang 100 juta. Sakit hatinya lebih parah, Pak. Tapi ketika kita bantu orang, dia tak bisa usang sama sekali. Tak bisa usang. Inilah yang disebut dengan budi yang tak bisa usang. Kenapa demikian? Disitulah Pak yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Israh sadri. Israh sadri. Tolong ya Allah lapangkan hati ini. Apa maksudnya Allah lapangkan hati ini? Biar kita nih bisa menerima apapun, Pak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu lebih senang mana? Dikritik atau dipuji? Jujur. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Dipuji apa dikritik? Jelas dipuji. 100 orang, 100-100-nya bilang dipuji. Sekarang bapak-bapak, lebih senang dipuji apa dikritik? Tak ada yang mau jawab, takut kena kritik. Bapak-bapak, lebih senang dikritik apa dipuji? Tak ada yang berani jawab. Kalau bilang nanti dipuji, salah. Dikritik, awak tak suka. Pilih-pilih, dilema akhirnya kan. Manusia tak ada, Pak. Hampir sedikit manusia yang sangat membutuhkan kritikan itu. Sedikit. Rata-rata pujian semua. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib kepada sahabat dia, sehingga dirangkum dalam satu buku judulnya Nahjul Balaghah. Bukunya orang Syiah. Tenang. Tak usah khawatir. Ini sudah lulus sensor. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Manusia harus berhati-hati dari pujian. Karena pujian itu menjatuhkan manusia dalam jurang yang sedalam-dalam dia. Sekarang saya tanya, ada orang yang membantu. Misal, saya bantu Bapak Ibu semua. Tiba-tiba
Bapak ibu berkhianat kepada saya. Kira-kira saya sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Sekarang saya tanya, di mana letak keikhlasan itu? Di mana letak keikhlasan itu? Ketika bapak ibu mengkhianati saya bilang begini, sudah dibantu, sudah ditolong, awak dikhianati dia. Penyakit apa yang dapat di situ? Penyakit apa bapak ibu? Apa pak? Sesak napas kata dia. Penyakit fisiknya sesak napas. Kalau penyakit hati dia, ada satu dosa besar yang terselip pak. Satu dosa besar yang terselip. Ini tolong diperhatikan baik-baik dan jauhi betul. Manan. Manan. Tahu bapak ibu manan? Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Apa hukumnya? Dosa besar. Mana tempatnya? Neraka. Sampai di sini paham? Kira-kira masih mau ngungkit-ungkit? Engkau ya, sudah aku bantu, sudah aku sekolahkan, aku pula engkau injak-injak. Berarti dia tak ada keikhlasan untuk bantu kan? Tapi Pak Ustadz, kami kan manusiawi Pak Ustadz. Itulah yang harus kita pelajari. Kata Ibnul Qayyim, membuat hati ini tenang, damai, sangat sulit sekali. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak ibu zikir siang malam. Solat tidak, solat bolong. Tak akan tenang sampai kiamat. Ustaz, aku ni rajin zikir Ustaz. Setiap hari aku istighfar 100 kali. Saya tanya, Bapak solat di mana? Di rumah. Solat 5 waktu tepat? Tidak, kadang bolong isya Pak. Kadang bolong subuh Pak. Pertanyaannya di mana letaknya? Apakah kita akan mendapatkan ketenangan hati? Tidak, bahkan tambah hancur. Bahkan tambah hancur. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang harus kita pahami daripada makna zikir tadi. Bukan urusan zikir lisan saja. Tapi Bapak Ibu, kita harus melakukan perbuatan yang jelas. Solatnya harus rajin. Baca Qur'annya juga harus baik. Lah kalau kita cuma zikir doang tapi tak pernah solat, jangan pernah mimpi kita dapat surga. Jangan pernah mimpi. Orang yang meninggalkan solat wajib satu saja, satu solat wajib yang dia tinggalkan, Allah tolak Pak. Nanti pada masuk pada poin yang ketiga. Allah tak mau terima amal ibadah dia Pak. Allah tak mau terima. Allah hapus semua. Bahaya apa tak bahaya Pak? Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Dalam poin yang ketiga, orang yang tidak diterima oleh Allah amal ibadah dia, sampai Allah sebut kafir dia kalau meninggalkan ibadah ini. Salat. Man taraka salat faqad kafara, kata Nabi. Yang meninggalkan salat kafir. Tapi kata Nabi dalam riwayat yang lain, salasun yuhbitna al-amal. 3 perkara yang bisa menghancurkan amal perbuatan manusia. Satu di antara tiga tersebut, meninggalkan salat dengan sengaja. Bapak Ibu, ada di antara kita yang meninggalkan salat dengan sengaja. Imam Syafi'i, oleh ulama Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Madhhab Syafi'i, membolehkan yang disebut dengan qada. Qada itu apa Bapak Ibu? Mengganti salat. Boleh ganti salat? Boleh. Untuk siapa? Ikhtalafal ulama. Berbeda pendapat dalam 3 hal. Satu, kata mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, yang boleh qada itu kalau yang tertinggal tak sengaja saja. Yang kedua, yang betul-betul orang-orang dulu tak pernah solat sama sekali. Tapi kalau ada orang yang memang dia sengaja meninggalkan solat, kadang dia solat, kadang dia tak solat, dia tak boleh kodok. Tapi sebagian lain mengatakan boleh dia kodok. 3 pandangan. Pandangan pertama, orang-orang yang boleh kodok itu orang-orang yang ketinggalan solatnya itu dengan tidak sengaja. Contoh, bangun subuh jam 9. Contoh, lupa kalau belum sholat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dulu tidak pernah sholat, berhijrah ingin lebih baik, maka dia boleh mengkodok sholatnya selama dia masih ingat. Berapa banyak? Oh, umur sehat dia akal balik 15. Sekarang umur dia 30. Berarti 15 tahun Pak dia meninggalkan sholat. Pada umur 30 dia tobat. Maka bolehkah bagi dia mengkodok selama 15 tahun itu? Terserah, kalau dia sanggup silakan. Sampai di sini paham. Yang ketiga, sebagian ulama bilang, kalau ada orang, dia tak sengaja, memang sengaja meninggalkan sholat.
Subuh dia solat, zuhur dia tak solat karena sibuk. Asar dia tak solat karena sibuk. Maghrib dia solat baru pulang. Isya dia tak solat karena kecapean. Orang-orang seperti ini, sebagian besar daripada kalangan mazhab Syafi'i tidak boleh mengkodok solat. Tapi sebagian lagi membolehkan kodok solat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kita kembalikan poin tadi. Pertanyaannya adalah, kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja, apakah yang dimaksud oleh Allah menghapuskan semua amal ibadah kalau dia tinggal solat? Kalau dia sengaja meninggalkan solat. Kalau dia rufi al-qalam bagaimana? Kalau dia tak sengaja, tak ada masalah. Tapi tetap dijalankan. Sekarang kita lihat Pak, lihat baik-baik kalimat ini. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang menjaga solat 5 waktu, orang yang menjaga solat 5 waktu, dia dapat 5 kemuliaan. Khamsu karamat, 5 kemuliaan. Satu di antara 5 kemuliaan tersebut, yadkhulunal jannah bila hisabin. Dia masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu pengen masuk surga tanpa hisab? Pengen masuk surga tanpa hisab? Kalau ibu-ibu aman Bu, kalau mau masuk surga tanpa hisab ibu-ibu aman. Ada 4 jalur biar ibu-ibu masuk surga tanpa hisab. 1, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, taat kepada suami. Yang ketiga, taat kepada mertua. Yang terakhir, izinkan suami nikah lagi. Mesti yang terakhir tak mau kan? Kata inilah Ustadz nih katanya. Insya Allah Bu, saya tak sepakat, tenang. Meskipun masuk surga tanpa hisab, saya yakin ibu-ibu mesti milih khawatir gitu. Dek, abang izin ya. Saya izinkan bang. Dengan catatan abang ke kantor pengadilan agama dulu. Ngapain? Tolong ajukan perceraian kata dia. Tapi mau masuk surga tanpa hisab deh. Iya, nanti dari jalan yang lain aja bang. Bukan dari jalan abang kata dia. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Ini banyak orang yang poligami. Banyak orang yang poligami itu dalilnya Pak. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini mohon maaf buat bapak-bapak jangan tersinggung. Kalau ada orang poligami dia, dalil yang dia pakai ini dalil dia, berarti tandanya orang itu sedang mempermainkan dalil. Nah itu sekarang saya bersama ibu-ibu nih. Tenang ibu-ibu. Kita bela ibu-ibu. Kalau ada yang poligami menggunakan dalil tersebut, berarti dia sedang mempermainkan dalil. Kita kembalikan kepada poin tadi. Itu jauh betul poligami. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, khamsu karamat kata Nabi. 1 di antaranya masuk surga tanpa hisab. Tapi Bapak Ibu, ada 13 ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kita lihat satu-satu. Meninggalkan sholat ini Bapak Ibu, itu banyak definisinya. 1, definisi pertama, orang yang lalai dengan sholat. Kata Ibnu Katsir, merujuk kepada ayat Al-Quran. Malakum fi sakar, lam nakum minal musallin, walam nakun nut'imul miskin. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Karena kami tak sholat. Karena kami tak mau membagi makan anak yatim, anak miskin, orang miskin. Orang yang tidak sholat masuk dalam neraka sakar. Nerakanya sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, itu bukan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Itu orang yang lalai dengan sholat. Yang lalai dengan sholat. Yang lalai dengan sholat itu nerakanya sakar. Yang mempermainkan sholat, yang kemudian sengaja meninggalkan sholat, nerakanya jahanam. Coba bayangkan tuh. Pertanyaannya, jangankan sekedar menerima amal ibadah, Pak. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada 3 perkara amal ibadah yang bisa menghanguskan semuanya dan tidak bisa diberlakukan amal ibadah kita apapun. 1, meninggalkan puasa dengan sengaja. Yang kedua, tidak berzakat. Yang ketiga, tidak sholat. Tapi di antara 3 ini kata para ulama, yang disepakati oleh para ulama cuma 1, meninggalkan sholat. Jadi kalau sengaja kita tinggalkan sholat, mau sedekah 100 juta sekalipun, dia tak ada guna Pak. Secara kemanusiaan dia dapat. Tapi secara ibadah dia Allah Ta'ala terima. Jadi jangan salah Pak, umur 70 tahun, tak pernah sholat. Jadi pertanyaannya, pertanggungjawabannya apa di hadapan Allah? Tapi dia baik sangat Pak Ustaz. Apa baik dia? Dia bantu orang miskin Pak Ustaz. Ya, dia bantu orang miskin, dia dapat pahala di dunia. Maaf, dia dapat pamor di dunia. Orang percaya dia, orang sayang dia,
Tapi Allah tak sayang dengan dia. Kenapa yang dia utamakan manusia bukan Allah? Karena bagi Allah ketundukan dan ketaatan manusia kepada dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu yang pertama dalam definisi meninggalkan salat. Jadi yang dimaksud neraka sakor itu hanya bagi orang-orang yang lalai dalam salat, kata Ibnu Katsir. Pertanyaannya, lalai ini bagaimana? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang disebut dengan lalai itu yang mana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang lalai itu yang mana? Misal azan 12.30. Bapak Ibu sholat jam 1. Kira-kira lalai apa tidak? Lalai apa tidak? Tergantung. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu sedang masak. Kompor hidup. Azan berkumandang. Sebenarnya kan bisa dimatikan dulu kompornya. Tapi Pak Ustadz, kalau dimatikan kompornya, ini bahaya. Misal, kalau seandainya dimatikan kompor, rasa dia berubah. Nah, misal nih Bapak Ibu. Misal. Sehingga Bapak Ibu sholat selesai, hanya 5 menit atau 10 menit. Kemudian Bapak Ibu baru melaksanakan sholat. Apakah masuk dalam kategori lalai? Tak masuk dalam kategori lalai. Tidak masuk dalam kategori lalai. Yang dimaksud lalai kata para ulama, ada orang azan berkumandang, dia masih main dan sengaja melalaikan telinganya, dia sengaja tutupkan telinga dia. Itu yang disebut dengan lalai. Kita ambil contoh. Bapak sedang main catur, azan berkumandang, lalai Pak. Bapak sedang main bola, azan berkumandang, lalai Pak. Tapi Bapak Ibu, bapak sedang ada orang meninggal. Bapak ini pergi ke sana sedang mengurus jenazah. Azan berkumandang, jenazah belum selesai. Diselesaikan dulu atau langsung ke masjid? Selesaikan dulu. Sampai di sini. Kecuali ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, dia tak masuk dalam kategori melalaikan. Kita ambil contoh lagi. Di pesantren, azan zuhur jam 12.30. Azan zuhur di Jawa itu jam 12. Tapi di pesantren baru azan zuhur jam 12.30. Kira-kira lalai apa tidak? Tidak bisa dikatakan lalai. Makna dia ada dua. Ada solat di tepat waktu, ada solat di waktu yang tepat. Nah, ini harus dipahami juga. Tapi kita kesampingkan. Sekarang kita kembali pada urusan lalai. Yang dimaksud dengan lalai, ada orang sengaja lebih mementingkan permainan yang melalaikan dia. Misal kita ambil contoh. Sedang main musik, latihan musik, drum band atau apalah, gitar, azan berkumandang. Berarti tandanya dia sedang lalai. Ibu-ibu sedang joget-jogetan, dangdut-dangdutan, azan berkumandang. Dikecilkannya, memang dikecilkannya dangdut tadi. Azan selesai, dia hidupkan balik. Sholatnya nanti dulu, setengah jam kemudian baru sholat. Itu lalai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau ada uzur syar'i, itu tidak bisa dikatakan lalai. Ma'fu anhu dan Allah memaklumi dia. Maklum Pak, mafhum. Dalam ilmu fikih dikatakan mafhum, dimaklumi. Tapi apa yang paling parah daripada lalai di sini? Ada orang yang sholatnya hanya 15 menit sebelum sholat asar, baru dia sholat zuhur. Itu lalainya, na'udzubillah kalau itu. Itu bukan lalai lagi itu. Itu orang munafik. Karena sholatnya orang munafik itu di akhir waktu. Salatul munafik. As-salatu fi awakhiril wakti min salatil munafik. Orang yang sholat di akhir waktu, itu masuk dalam kategori sholatnya orang munafik. Jadi Bapak Ibu, jangan sesekali kita sholatnya itu di akhir waktu. 15 menit, setengah jam, kita ambil paling standar. Setengah jam. 30 menit sebelum masuk waktu asar, baru kita sholat. Itu tandanya sholat orang munafik. Jangan salah Bapak Ibu, ini persoalan penting bagi kita. Yang terakhir, ada orang yang mengingkari sholat. Yang ketiga, ada orang yang mengingkari sholat. Ade Armando, tahu Bapak Ibu Ade Armando? Tahu Bapak Ibu Ade Armando? Yang mengingkari kewajiban sholat. Sholat itu tak wajib. Yang wajib itu berbuat baik sesama manusia. Jadi kalau dia tak sholat, tapi dia baik sama manusia, tetap masuk surga. Ini aliran sesat nih Pak. Aliran sesat kalau yang begini. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Berbuat baik sama manusia dia. Nah, jadi saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini kita kasih contoh. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Ada orang Cina, tidak muslim. Baiknya na'udzubillah. Tapi ada orang muslim, minta ampun bejatnya. Kira-kira mana yang masuk surga? Saya tanya Bapak Ibu.
Mana yang masuk surga? Ada orang non-muslim, baik sangat sama Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu punya masalah dia bantu. Selalu bantu. Tapi Bapak Ibu punya saudara muslim, minta ampun bejatnya sama Bapak Ibu. Sekarang yang masuk surga yang mana? Yang masuk surga yang mana? Yang satu atau yang dua? Bingung semua kan? Masuk surga yang mana? Dua-dua masuk surga. Dua-dua masuk surga. Non-muslim masuk surga tuh. Iya kata tuh non-muslim tuh kalau dia bersahadat masuk surga dia. Kalau dia bersahadat. Maka lihat kaidah ini Bapak Ibu. Sebaik-baik non-muslim, mati dia dalam keadaan kafir, mati masuk neraka. Seburuk-buruk dia muslim, kalau dia tak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Saya ulangi sekali lagi. Seburuk-buruk dia muslim, tak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Sebaik-baiknya orang non-muslim, orang kafir, sebaik-baiknya dia, mati dia masuk neraka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, apa penyebab dia masuk neraka? Karena dia tak berislam Pak Ustaz. Bukan itu Pak. Kalau hanya sekedar tak berislam, banyak orang Islam yang sama dengan mereka. Jadi kalau ada umat muslim yang tak sholat, apa beda dengan orang kafir? Bedanya cuma satu saja. Gerbang Pak, gerbang. Yang satu bersahadat, yang satu tak bersahadat. Kira-kira dua-duanya sama-sama masuk neraka atau salah satunya masuk surga? Dua-duanya masuk neraka. Apa neraka dua-duanya? Jahanam. Wih Ustaz, serius lah itu. Serius. Dua-duanya neraka jahanam. Pertanyaannya apa bedanya? Tidak ada. Maka kata Nabi, Al-ahdu bainana wa bainahu as-salah. Perbedaan kita dengan orang kafir cuma satu Pak, salat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saya sampaikan buat Bapak Ibu semua, buat kita semua. Bapak Ibu, kalau pengen rumah tangga dia baik, berkah, tolong jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah. Duit tak menjamin Bapak Ibu bahagia. Tapi sholat sangat menjamin rumah tangga itu baik. Saya ulangi sekali lagi. Duit tak akan menjadikan manusia bahagia. Tapi sholat sangat menjadikan manusia baik. Berkah. Rumah tangga dia baik. Ada rumah tingkat 2, tapi dia tak bisa sama sekali akur dengan suami istri itu. Ada rumah kecil saja, sempit Pak, tapi hati dia lapang. Karena dalam rumah tu solatnya jalan, Quran dia jalan. Nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan baca Quran, dengan solat. Pak Bu, anak-anak kita tolong suruh solat. Tolong suruh solat. Kalau bisa, jangan yang penting dia solat, jangan. Yang penting dia solat di masjid. Yang penting dia solat di masjid. Kalau Bapak Ibu bilang yang penting dia solat, nanti sebelum masuk 5 menit sebelum asar dia solat memang. Tapi solat dia udah jauh kali Pak molornya Pak. Yang kedua, kumpul dia sama sahabat-sahabat dia di kafe. Tetap solat dia, tapi solatnya di kafe, tak di masjid. Dan kita tidak tahu solat dia betul apa salah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jangan lagi katakan sama anak kita yang penting dia solat. Tapi katakan yang penting dia solat di masjid. Yang penting pastikan dia solat di masjid. Keras tak apa-apa. Keras tak apa-apa. Tegas tak apa-apa. Penting Pak. Wajib tegas, wajib keras. Kalau cuman kita lembut saja, kata anak dia gini. Nak, solat nak. Pak, Bapak dah solat? Belum. Jangan suruh-suruh orang solat Pak. Kalau Bapak belum solat. Nah, ini masalah kita sekarang. Nyuruh anak solat tapi kita tidak solat. Kembali kepada poin kita. Yang ketiga tadi adalah solat. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan solat. Jangan pernah tinggalkan. Apapun itu. Karena apapun ibadah kita semua Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan solat tak bernilai di sisi Allah. Yang ketiga. Yang keempat, amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Yang keempat, penyebabnya adalah syirik. Tahu Bapak Ibu syirik? Syirik kecil apa besar Pak Ustaz? Dua-duanya. Mau syirik kecil,
mau syirik besar. Syirik kecil itu riya, sum'ah, apa lagi? Riya, sum'ah, hasad masuk. Orang-orang yang seperti ini takabur masuk. Dia sukanya pamer, ujub masuk. Kau tak tengok Wan, tengoklah rumahku tuh. Kan bagus. Bagus sangat kan Wan? Bagus. Tapi sebagus-bagusnya rumahmu, kelak rumahmu yang bagus ini tak ada sama sekali bermanfaat di hadapan Allah. Habis amal ibadah dia Pak, habis. Orang yang suka pamer, orang yang suka hasad, orang yang suka dengki, orang yang suka iri hati, orang yang suka ujub, orang yang suka takabur, orang yang suka riya, semuanya masuk. Semuanya masuk. Riya itu masuk semua ini dalam kategori syirik kecil. Sekarang Pak Ustaz, selain daripada syirik kecil apa? Syirik besar. Dia muslim tapi masih menyembah patung, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah laut. Sekarang ada nggak begitu? Di Kampar nih ada yang begitu? Di air tirisnya ada lagi Pak? Nggak ada kan? Aman kan? Nah, sekarang kita masuk pada model syirik yang terbaru. Saya kira ada apa tidak? Nanti kita tanya. Ada syirik terbaru, namanya syirik modern. Menyembah manusia, menyembah duit, menyembah HP, menyembah perempuan, menyembah kekuasaan. Sekarang saya tanya, ada enggak itu? Ada semua apa tidak? Menyembah kekuasaan, ada apa tidak? Sampai-sampai main dukun. Hanya gara-gara kursi anggota dewan. Coba bayangkan. Pokoknya lawan aku tuh harus aku sihir semua. Datang ke Mbah Dukun. Mbah, tolong santet semua Mbah. Mati semua tak apa-apa dah. Saya bayar si Mbah sekian, kata dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyembah kekuasaan itu di akhir zaman ada. Kata Nabi begini dalam hadisnya. Man rufaqa'uka min ummati. Kata Nabi kepada iblis dalam komunikasi. Kata iblis, hum asyarah. Kata iblis, dia ada 10 orang. Kata Nabi, berapa dari golonganku yang menjadi saudaramu dan sahabatmu, wahai iblis, kelak di hari kiamat? Kata Nabi, kata iblis, ada 10. Satu di antaranya, orang yang penyembah yang disembah kekuasaan. Orang yang menyembah kekuasaan. Orang yang mencari kekuasaan dengan cara yang nggak benar. Orang yang mempertuhankan kekuasaan. Orang yang berebut kekuasaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Orang sekarang ini rebutan kekuasaan atau merebuti suara rakyat? Sekarang saya tanya. Orang yang duduk nih demi rakyat atau demi kekuasaan? Kekuasaan atau rakyat? Demi rakyat kami berbuat. Bersumpahlah. Disumpah Pak. Disumpah pakai Al-Quran. Rupanya dusta semua isinya. Dia berkata berbuat demi rakyat. Ternyata dia penyembah kekuasaan. Bapak Ibu, Nabi sudah bilang. Dalam hadis Nabi begitu. Apapun akan dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekuasaan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada 16 karakter Fir'aun dalam Al-Quran. Satu di antaranya, Fir'aun akan menghalalkan segala cara demi posisi dia sebagai raja. Sampai dia bilang, itu Harun, itu Musa pendusta, tukang sihir, kata dia. Sekarang begitu Pak. Apa bedanya dengan Fir'aun? Fir'aun masa kini. Jadi ada Fir'aun masa kini? Banyak Fir'aun masa kini. Itu satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan penyembah duit. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali begini. Innad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasa. Kelak yang membuat manusia itu terhormat, itu bukan lagi iman. Tapi harta benda. Duit. Makanya Bapak Ibu, semua urusannya duit. Kalau tak ada duit, nah sekarang kita tanya Bapak Ibu. Mana yang lebih terhormat? Orang yang mengerti agama atau orang yang punya duit? Ini saya kasih ilustrasi nih. Ada non-muslim datang ke masjid Bapak Ibu. Dikasihnya bantuan 500 juta untuk renovasi masjid.
Kira-kira terhormat nggak dia? Sekarang ada imam masjid. Kira-kira kalau sama-sama masuk masjid, yang mana yang paling Bapak Ibu hormati? Yang donatur atau imam masjid? Saya tanya Bapak Ibu, jawab dengan jujur. Pilih mana? Mana yang pertama kita hormati? Yang masuk masjid dengan donasinya 500 juta atau imam masjid? Begitu manusia sekarang. Ada non-muslim, kafir dia. Kafir Bapak Ibu. Tapi dia punya banyak duit. Direnovasinya masjid. Masuk masjid dia, diciumnya. Para kiai ikut cium tangan dia. Pertanyaan saya, ada yang begitu? Banyak manusia sekarang ini penyembah duit, banyak. Cari cara yang pokoknya cari cara asal banyak duit. Banyak toko-toko di Pekanbaru tuh, warung makan bekerja sama dengan jin hantu belau. Biar warung dia laku. Dipasangnya kata dia Gunderwo. Ustadz, aku tengok di situ ada Gunderwo. Terserahlah, mau Gunderwo kayak mau apa kayak terserah. Tapi dia muslim, salat dia ke masjid dia. Tapi warung makan dia pakai jin. Sekarang pertanyaannya tujuannya apa? Biar warung makan dia laku. Ada enggak yang begitu sekarang? Banyak. Demi apa itu Pak? Demi duit. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Orang-orang yang korupsi itu punya duit apa tidak? Orang yang korupsi itu punya duit apa tidak? Pertanyaannya mengapa dia masih korupsi kalau duit masih ada? Kenapa dia masih korupsi? Yang korupsi berapa kemarin nih? 968 triliun. Saya tanya Bapak Ibu, itu kira-kira punya duit apa tidak? Punya mobil apa tidak? Punya rumah apa tidak? Itu namanya penyembah. Kata dia, aku Ustaz, yang menyembah ini tak sendiri. Rupanya penyembahnya banyak. Demi duit Pak, demi duit. Saya ambil contoh paling sederhana yang paling sederhana. Bapak Ibu pernah lihat berita tukang parkir membunuh kawan dia sendiri? Tahu Bapak Ibu? Tukang parkir membunuh kawan dia sendiri. Sama-sama tukang parkir. Dibunuhnya Pak. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Hanya karena 1.000 rupiah. Hanya karena 1.000 rupiah. Saya tak salahkan Pak. Salahkah kami jadi tukang parkir Pak Ustaz? Tak salah. Yang salah apa? Yang salah dia tak punya iman. Bayangkan demi uang 1.000 rupiah nyawa melayang. Sebandingkah? Tak sebanding sama sekali Pak. Sama sekali tak sebanding. Maka Bapak Ibu, ada orang penguasa, ada orang yang syiriknya itu penyembah harta. Menyembah kekuasaan, menyembah harta. Sekarang saya tanya lagi, ada enggak orang yang menyembah wanita sekarang? Ada enggak orang yang menyembah wanita? Nih ibu-ibu jangan tersinggung ya ibu-ibu ya, jangan tersinggung. Ibu-ibu akhir zaman itu yang mengantarkan lelaki ke dalam neraka. Kenapa? Gara-gara istri dia, suami dia durhaka sama ibu dia. Nah, itu banyak Bu. Maka ada istilah suami-suami takut. Kata ibunya, nak pinjam aku uang 200.000 dulu nak. Kata suami dia, kata anaknya tadi. Bu, bentar ya, aku izin sama bini aku dulu. Kalau ada itu seperti itu Pak, itu jelas suami-suami takut. Itu jelas penghuni neraka itu Pak. Na'udzubillah summa. Ibu-ibu tenang, saya tak komporkan bapak-bapak di sini. Tapi begitu, dari 3 yang saya sampaikan Bapak Ibu, itu ketiga-tiganya Nabi sebutkan di dalam hadis dia. Kata Nabi, ini Nabi yang bilang bukan saya Bu ya. Himmatuhum butunuhum, wa qiblatuhum nisa'uhum, wa dinuhum dananiruhum, wa mata'uhum syarafuhum. Kita urut satu-satu dari 4 tadi. Yang pertama, urusan perut mereka. Tujuan hidup mereka adalah perut mereka. Berarti apa? Yang penting kami bisa makan. Yang penting kami bisa beli. Mau halal kayak mau haram terserah. Yang kedua, kiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka perempuan. Bisa banyak laki-laki yang bertahan Pak. Bertahan dengan kekuasaan, bertahan dengan harta. Pas lagi perempuan tak bertahan dia Pak. Abang, langsung goyang iman tuh Pak. Hilang semua. Hafalan-hafalan pun hilang.
Coba bayangkan. Jadi perempuan ini memang masalah juga deh. Tenang Bu Ibu. Tadi Ibu sini tidak masalah tuh. Pokoknya ini biar suami-suaminya tahu Bu. Tapi memang kenyataannya begitu. Sekarang yang ketiga. Wadinuhum dananiruhum. Agama mereka adalah dinar. Kelak di akhir zaman kata Nabi, yang menjadi agama itu bukan lagi Islam, tapi yang menjadi agama adalah duit. Maka ini disampaikan oleh Nabi, duit akan menjadi agama. Dinar dirham itu akan menjadi agama. Yang terakhir, yang keempat. Kemuliaan mereka terletak pada harta mereka. Yang tadi saya katakan, orang punya banyak duit Bapak Ibu sangat terhormat. Orang yang tak punya duit sekalipun tinggi iman dia tak terhormat. Guru ngaji dilecehkan. Orang yang tak pernah ke masjid tapi donatur punya banyak duit dihormati. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Jawab dengan jujur Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu hormati? Ada bupati datang ke rumah Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu tak punya duit nih. Tapi bupati datang. Kira-kira Bapak Ibu usahakan cari makan apa tidak? Bapak Ibu usahakan cari makan apa tidak? Ada panti asuhan. Ada ustadz datang menggalang dana untuk pondok pesantren. Bapak Ibu kasih makan atau Bapak Ibu usir? Itu perbandingan manusia sekarang. Belum tentu yang datang itu beriman Pak. Tapi karena dia punya banyak duit, kita hormati. Bahkan kita cium tangan dia Pak. Tapi yang beriman, dipandang pun tidak. Guru ngaji, cuman minta 20.000 untuk biaya anak dia. Apa kata dia? Mahal betul. Sekolah, kursus bahasa Inggris, 2 juta, 5 juta. Tidak ada yang berani protes. Coba bayangkan. Begitulah keadaan manusia hari ini Bapak Ibu. Maka yang terakhir tadi adalah syirik. Di sini Bapak Ibu saya sampaikan. Bahwa Bapak Ibu, 4 perkara yang kita katakan tadi, itu sangat merusak amal ibadah kita. Bapak Ibu beribadah apapun, beramal apapun. Kalau kita melakukan 4 hal tersebut, maka tak ada nilai di hadapan Allah sama sekali ibadah kita Pak. Sia-sia Pak, sayang. Maka di bulan Muharram ini, perbaiki diri. Perbaiki niat. Jaddidu anfusakum. Kata A'agim, dimulai dari diri sendiri. Perbaiki hati. Perbaiki niat. Jadi manusia yang lebih baik. Jangan jadi manusia sama seperti sebelumnya. Karena kalau kita istiqomah dengan sebelumnya, apa guna kita istiqomah? Tidak ada Pak. Kita sama dengan yang dulu. Orang-orang yang berangkat haji, balik dia dari haji, dia harus memperbaiki diri dia. Karena hitungan haji terukur ketika dia balik dari haji. Oh dia haji, tapi mulut dia mencaci maki. Tak ada guna Pak. Kita memperingati 1 Muharram agar kita bisa lebih baik jadi setelahnya. Tapi kita lisan masih mencaci. Masjid masih kosong. Quran tak pernah dibaca. Saya punya Quran di rumah Ustaz. Punya. Sudah berapa lama? 4 tahun. Ada dibaca. Belum dipegang lagi Ustaz. Masih belum buka plastik lagi. Gitu. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Terakhir Bapak Ibu. Nasihat untuk kita semua. Terakhir kata Nabi. Dalam satu hadis tapi saya ambil satu potong saja. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dia memperingati. Mengingatkan kepada Ibnu Abbas. Ihfazillaha yahfazka. Hei orang beriman, manusia Ibnu Abbas, jaga olehmu nilai agama. Niscaya Allah akan menjaga dirimu. Kalau kita bisa jaga sholat, jaga kejujuran, jaga amanah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Mau jadi orang yang husnul khatimah Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Insya Allah yang hadir malam hari ini semua husnul khatimah. Dan yang hadir di sini Bapak Ibu, bocoran buat Bapak Ibu semua. Bocoran. Yang hadir di sini, semua punya kesempatan memberikan syafaat kepada orang yang hadir di sini. Besok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tak pandang saya di surga, tengok besok ya. Kalau saya tak ada di surga, panggil Bapak Ibu. Bapak Ibu punya satu syafaat untuk sahabat terbaik. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat kepada sesama kita semua, insya Allah kita disatukan dalam surganya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih saya minta maaf. Kalau tadi ada kata yang salah, yang keras, yang tak jelas, saya mohon dimaafkan. Yang tersinggung, saya mohon dimaafkan. Karena bisa jadi
perkataan-perkataan seperti ini, bisa jadi ada yang tersinggung. Kalaupun ada yang tersinggung, dari awal saya sudah katakan, minta dimaafkan. Sudi kiranya Bapak Ibu, amin. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, dan insya Allah bersama di dalam surga, bersama orang-orang yang saleh. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.